Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahid Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan media pembelajaran. Ya, mungkin di antara teman-teman semua pasti ada yang masih bertanya-tanya nih, apa sih pengembangan media pembelajaran itu? Nah, karena itu langsung saja kita simak bersama-sama kita belajar bersama mengenai apa itu pengembangan media pembelajaran, kemudian apa sih yang terkait dengan pengembangan media pembelajaran itu sendiri. Oke, langsung saja. Oke, pengertian pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran merupakan proses perancangan, pembuatan, dan implementasi alat atau materi yang bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa bahan cetak, audiovisual, digital, atau kombinasi dari berbagai bentuk media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Ya, jadi pengembangan media pembelajaran itu adalah ada sebuah kurikulum mungkin gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian kita buat bahan ajarnya nih. Kembangannya bahan ajar lah. Pengembangan media pembelajaran itu adalah bahan ajar. Kita buat bahan ajar. Ya, sebagai contoh misal misalkan ular tangga tahsin. Nah, seperti itu bisa menjadi bahan ajar tuh ya. Misalkan kita sudah ada materi tentang tahsin, ya kita bungkus, kita kembangkan bahan materi itu, ya kita masukkan ke dalam sebuah game atau permainan, ya sehingga dalam game tersebut mencakup materi-materi yang akan kita ajarkan, sehingga akan lebih menarik lagi. Ya, ini disebut sebagai pengembangan media pembelajaran. Nah, kemudian tahapan apa saja sih ketika kita ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran? Ya, sebenarnya yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Ya. Kita harus mengidentifikasi kebutuhan. Apa sih kira-kira kebutuhan atau tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai? Ya. Seperti itu. Ya, misalkan tahfidz, misalkan nih tahfidz, kemudian tujuannya apa? Oh, biar anak-anak itu bisa lebih fokus, biar anak-anak bisa kompak, bisa lebih semangat lagi, nggak gampang bosan. Misalkan kemudian kita racik, kita buat sebuah bahan ajar dari tahfidz misalkan menghafal dengan gerakan tangan atau yang sebagainya. Kemudian yang kedua perencanaan, ya, kita menyusun rencana nih setelah kita mengidentifikasi kebutuhannya, kita menyusun rencananya, ya termasuk di dalamnya adalah pemilihan media yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah desain. Setelah itu, setelah mengidentifikasi, kemudian kita sudah menentukan media pembelajaran yang tepat, kemudian kita mendesain, ya mendesain baik dari konsepnya, strukturnya, kemudian isi dan medianya. Kemudian yang keempat pengembangan ya. Kemudian kita melakukan pengembangan, implementasi desain menjadi produk nyata. Jadi setelah didesain kemudian kita cetak ya. Baik itu nanti dalam bentuk buku, video, software ataupun media pembelajaran yang lainnya. Kemudian yang kelima evaluasi. Nah, evaluasi ini perlu ya untuk apa namanya melakukan perbaikan-perbaikan apabila mungkin media atau bahan ajar yang kita buat mungkin belum sesuai atau mungkin ternyata tidak eh, apa tidak berjalan dengan lancar, misalkan kita lakukan evaluasi. Nah, kemudian yang terakhir revisi ya, setelah kita melakukan evaluasi oh ternyata ada kekurangan di bagian ini, kemudian kita revisi lagi ya, harapannya agar bisa media pembelajaran itu bisa sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu teman-teman. Kemudian prinsip pengembangan media pembelajaran, yang antaranya yang pertama adalah keterkaitan dengan tujuan pembelajaran ya, jadi media bahan ajar itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, jangan sampai bertolak belakang seperti itu. Kemudian yang kedua relevansi dan kebermaknaan. Media pembelajaran harus relevan dengan konteks pembelajaran dan memiliki kebermanfaatan bagi peserta didik. Seperti itu. Jadi harus relevan ya, harus sesuai dengan konteks pembelajaran. Misalkan pembelajaran Al-Quran ya harus sesuai dengan apa namanya lingkup Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, keterlibatan aktif. Ya. Memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai interaksi. Jadi harus peserta didik itu harus aktif gitu, terlibat aktif dalam pembelajaran itu. Tidak boleh hanya guru saja. Kemudian yang keempat, kemudahan penggunaan. Ya, media pembelajaran harus dirancang agar mudah digunakan oleh peserta didik dan pendidik. Ya, jadi sebisa mungkin
membuat bahan ajar yang tidak membingungkan, baik itu membingungkan bagi gurunya ataupun mungkin siswa muridnya. Kemudian yang kelima, keterbukaan terhadap keanekaragaman. Media pembelajaran sebaiknya dapat mengakomodasi keanekaragaman gaya belajar dan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi sebuah bahan ajar akan disebut sebagai apa namanya, bahan ajar yang bagus, yang efektif adalah ketika dia mampu menyatukan atau mengakomodasi keanekaragaman gaya belajar siswa nih, karena gaya belajar siswa kan macam-macam tuh ya. Apabila kita bisa bisa membuat sebuah bahan ajar yang itu bisa menyatukan semua gaya belajar siswa atau murid, maka ini disebut sebagai uh, apa namanya, bahan ajar yang mempunyai keterbukaan ya terhadap keanekaragaman. Kemudian yang keenam adalah evaluasi yang berkelanjutan, ya, melibatkan evaluasi terus menerus untuk memastikan apakah bahan ajar yang sudah kita buat sesuai nggak sih, apakah efektif nggak sih, apakah berhasil membuat peserta didik tersebut menjadi lebih semangat, lebih mantap lagi dalam belajar seperti itu. Ya, kesimpulannya, setelah kita mengetahui ini tadi tentang apa namanya, bahan ajar, kemudian pengembangan materi, ya, setelah kita memahami proses, prinsip, contoh pengembangan media pembelajaran, maka kita dapatkan menciptakan harapannya kita dapat menciptakan alat pembelajaran yang efektif, yang relevan, ya, dalam konteks pendidikan modern, ya, baik itu dalam Al-Quran, kemudian sains dan ilmu-ilmu yang lainnya. Oke, terima kasih, mungkin sekian dari saya. Selamat belajar, ya, ketemu lagi di lain waktu, di kesempatan yang lain dalam konten yang menarik lagi. Oke, terima kasih, saya Wahid Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.